Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini kami masih ada kesempatan boleh bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Bapa, kami telah memuji-muji Engkau. Ini saatnya kami ingin membaca, kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita boleh mendengar firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini, Allah pasti menyertai kita. Mengapa pasti? Karena Allah sendiri yang berinisiatif mau menyertai kita. Maka itu berarti pasti. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan daripada khotbah ini. Yang pertama, Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Dan nanti Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22 demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Lalu bagian yang kedua, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tadi dalam pembacaan ini, maka saudara kita menemukan bagaimana Allah sendiri sesungguhnya yang hadir menyelamatkan atau hadir menuntun, hadir menyertai umatnya. Saudara, kita sedang ada dalam suasana prihatin. Karena wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Pandemi ini telah mengusik dan merusak banyak aspek dalam kehidupan kita.
Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara mereka. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Sebagai anggota gereja, banyak yang gelisah karena tidak bisa beribadah sebagaimana biasa di gereja. Bahkan lebih lagi saudara, terjadi kekerasan dalam keluarga, bahkan kita mendengar dari televisi atau media-media ada perceraian. Pandemi ini membuat warga gereja mengalami gangguan secara mental, saudara. Situasi seperti ini mungkin membuat kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Bukankah Engkau menyertai kami? Bahkan saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa Tuhan melupakan dan menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya, termasuk gereja Tuhan. Rasanya kita lebih mampu menunggu masalah, bahkan penderitaan yang lebih besar, jika kita tahu kapan akhir dari sebuah pergumulan dan penderitaan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau masalah itu tidak kunjung reda? Nah, dalam situasi seperti ini saudara mengingatkan kita bahwa sesungguhnya saudara kita ini adalah orang-orang yang lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Kesulitan yang dihadapi pada masa pandemi ini rentan membuat pandangan rohani kita menjadi kabur dan secara perlahan membuat kerohanian kita menjadi layu. Bahkan ada yang bertanya, di mana Engkau Tuhan? Seolah ia membiarkan kita dan tidak menyertai kita. Saudara, konsep penyertaan Tuhan yang keliru, umat Tuhan dapat mundur dari imannya. Bahkan dia bisa melarikan diri dari Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan Allah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan selalu menuntun umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Maka di dalam Keluaran 13 ayat 20 tadi, kita melihat di situ Allah menyertai. Firman Tuhan katakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, jelas bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tidak ada orang yang meragukan akan hal ini. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan mereka selanjutnya, saudara-saudara? Masalah demi masalah datang menyambut mereka. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan tadi, saudara, di situ kita melihat di dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon, mereka sangat ketakutan dikejar bangsa Mesir yang ada di belakang mereka. Dan di depan mereka laut teberau. Ini saudara, maju kena, mundur kena. Kalau mereka diam di situ, tentara Mesir datang. Kalau mereka maju ke depan, maka ada laut teberau. Saudara-saudara, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan hadir dan menyelamatkan umatnya, maka tidak mungkin mereka melewati itu. Saudara-saudara, kita lihat di situ Tuhan menyertai itu. Mereka bisa melewati laut teberau. Orang-orang yang mengejar mereka binasa semuanya. Lalu saudara, tidak selesai di situ. Dikatakan di gurun Syur mereka berjalan tanpa mendapat air selama 3 hari. Waduh, mereka semua haus. Sedangkan tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Pertanyaannya, apakah sungguh Tuhan menyertai mereka? Jika ya, mengapa pada faktanya mereka mengalami persoalan?
Jika tidak, mengapa tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka? Saudara, bagaimana kita menafsirkan hal ini? Bukankah ini berarti bahwa walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti bahwa ia menjaga kita sedemikian rupa sampai tidak ada satu masalah pun yang dapat datang kepada kita dan membuat kita jadi susah. Saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang Israel dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Contoh lain, saudara, perhatikan kehidupan para nabi seperti Musa, Daniel, Daud, Yeremia, dan para rasul seperti Petrus, Paulus, dan lain-lain. Dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan ini, saudara, mereka selalu mengalami masalah, tetapi Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara, bahkan Yesus pun yang adalah Tuhan kita, sejak lahir sampai matinya terus-menerus diikuti oleh berbagai masalah. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat hidup umatnya bebas dari masalah. Saudara, pertanyaan yang sama seringkali diajukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya pada saat mereka mengalami badai kesulitan yang luar biasa. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan masih menyertaiku? Apakah Tuhan masih memimpin hidupku? Jika ya, mengapa persoalan selalu datang silih berganti dalam hidupku? Itu pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, bagi orang-orang yang mengalami masalah, saudara, keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di manakah engkau, Tuhan? Saudara, mereka menjadi frustrasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, jika kita mengerti dengan benar arti penyertaan Tuhan itu, maka kita tidak akan frustrasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan karena Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya akan dihindarkan atau dibebaskan dari masalah. Tidak ada ayat seperti itu, saudara. Tidak ada kata-kata Tuhan bahwa kalau engkau mengikut aku, aman, tidak ada masalah. Tidak, saudara. Kalau begitu, apakah arti penyertaan Tuhan itu, saudara? Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan hal itu, saudara. Penyertaan Tuhan bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Ada hamba Tuhan yang berkata, kita ini kan anak raja yang maha kaya. Bila Tuhan menyertai, mustahil kita menjadi orang Kristen yang kekurangan. Kita adalah anak raja. Tetapi persoalannya adalah kita melihat fakta. Bahwa banyak orang Kristen hidupnya berkekurangan dan tidak berkecukupan. Banyak orang Kristen yang sakit. Bahkan banyak orang Kristen yang kena COVID-19. Terpapar. Apakah mereka kurang iman? Apakah mereka tidak disertai oleh Tuhan? Lalu bagaimana kita menjawab hal itu? Saudara, mari kita perhatikan teks yang kita baca tadi. Lepas dari Laut Teberau, ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, ada pertolongan Tuhan di situ. Bangsa Israel melanjutkan perjalanan yang panjang di padang gurun Syur. Di tengah-tengah panas matahari yang menyengat, mereka terus berjalan. Mereka terus berjalan. Pada mulanya mereka begitu antusias. Panas terik matahari tidak mereka hiraukan. Debu tebal yang menerpa wajah dan mata mereka tidak mereka pedulikan. Tidak masalah. Karena baru mengalami mujizat toh. Laut mereka seberangi. 3 hari, saudara, berjalan di padang gurun Sur dengan persediaan air yang menipis. Mereka mulai letih. Mereka mulai lelah. Mereka mulai haus, saudara. Mereka mulai khawatir dan khawatir. Mulut mereka tidak lagi bernyanyi. Hati mereka tidak lagi bersuka cita. Mereka tidak lagi antusias. Mereka mulai frustrasi. Mereka terus berpikir, mengapa Tuhan membiarkan mereka kehausan? Pertanyaan-pertanyaan yang terlontar bagi mereka.
Mereka mengatakan, di manakah engkau Tuhan? Dan saudara, puncak kekecewaan mereka terjadi ketika mereka sampai di Marah. Marah mereka, saudara. Mereka melihat sebuah oase yang jernih. Dahaga mereka bangkit. Mereka berebut mengambil air itu dan meminumnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata, saudara, air itu pahit. Air itu tidak bisa diminum, saudara. Ayat 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka mengalami masalah, dan masalah mereka adalah masalah kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu air. Saudara, mungkin ada yang bertanya, bukankah ini berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa? Ya, saudara. Ayub, apa yang terjadi padanya, saudara? Kita tahu ya, tokoh Ayub luar biasa. Pada waktu Ayub hidup bahagia dengan istri dan 10 anaknya, disertai dengan kekayaan ribuan ekor ternak dan puluhan budak, apakah Tuhan menyertainya? Kalau biasanya, oh iya, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Sebaliknya pada waktu ia kehilangan anak-anaknya, jatuh miskin, semiskin-miskinnya, dan menderita sengsara baik fisik maupun batin, apakah Tuhan tidak menyertainya? Oh, ada yang mengatakan, iya, mungkin dia ada dosa. Dalam 2 kutub hidup yang dialami Ayub, baik kaya maupun miskin, ia tetap berada di bawah penyertaan Tuhan. Amin. 2 kutub ini, saudara, ada kelebihan, ada kekayaan, ada hal yang luar biasa dalam hidupnya. Di satu sisi dia begitu jatuh, terjerembab, di mana dia sangat miskin, fisiknya masalah. Dua-duanya ada penyertaan Tuhan. Dalam 2 kutub ini yang dialami Ayub, tidak kaya, tidak miskin, atau kaya dan miskin, itu senantiasa disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punya atau tidak punya. Jangan. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan tidak menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Banyak anak Tuhan yang selalu mengaitkan penyertaan Tuhan dengan materi yang ia dapat atau ia tidak dapat. Memang Tuhan tahu kebutuhan kita akan materi. Tetapi ia tidak pernah berjanji bahwa ia akan mencukupkan, bahkan melimpahkan diri kita dengan materi senantiasa. Ada kalanya justru Tuhan membiarkan kita berada dalam keadaan kekurangan materi dengan maksud agar kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi tetap bergantung kepada Allah. Karena kalau semuanya berjalan lancar, maka seringkali kita melupakan Tuhan, bahkan kita bergantung dengan diri sendiri. Pertanyaannya yang serius dengan tema kita hari ini, saudara, kalau begitu apakah arti penyertaan Tuhan itu? Penyertaan Tuhan berarti hadir dan berfirman kepada umatnya. Itu jawabannya. Sekali lagi, kalau begitu, apakah arti penyertaan Tuhan itu? Penyertaan Tuhan itu berarti hadir dan berfirman kepada umatnya. Saudara, orang Israel tidak mengerti tentang penyertaan Tuhan. Perasaan bahwa Tuhan tidak menolong mereka dari kesulitan membuat mereka frustrasi, bersungut-sungut, dan akhirnya mereka marah kepada Musa. Musa juga berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu, dan mujizat terjadi. Air pahit itu menjadi manis. Luar biasa. Lalu mereka minum air itu sebanyak-banyaknya. Setelah mereka minum, mereka puas. Dahaga mereka lepas.
Apakah itu yang disebut dengan penyertaan Tuhan? Jawabannya bukan. Bukan itu penyertaan Tuhan. Bukan ketika air pahit itu diubah menjadi manis. Bukan. Penyertaan Tuhan bukan terletak pada waktu Tuhan mengubah air pahit ini menjadi manis. Sebab mujizat itu dibuat Tuhan karena paksaan. Atau terpaksa. Penyertaan Tuhan terletak setelah mereka minum air yang manis itu. Tuhan berkata kepada mereka. Tuhan menegur mereka. Tuhan memperingatkan mereka. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya kepada mereka dan berfirman. Itulah yang kita baca di dalam ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu saudara kehadiran Tuhan. Setelah mereka meminum air yang manis itu yang diubah dari pahit, barulah Allah berfirman. Tuhan memberikan ketetapan. Tuhan memberikan peraturan. Tuhan memberitahukan apa maunya kepada umat itu. Pertanyaan, apakah yang membuat manusia tetap teguh seperti batu karang? Apakah prestasi? Apakah investasi? Apakah reputasi? Apakah koneksi? Atau semua hal yang kita miliki? Saudara, tidak membuat kita berdiri teguh. Semua tidak mempunyai daya. Hanya satu yang dapat membuat manusia kuat, teguh seperti batu karang yang tidak tergoyahkan adalah iman. Imanlah yang akan berkata kepada kita, jangan takut anakku, aku tetap menyertaimu. Ketika kita mendengar itu, iman kita mengatakan, ya. Iman itu mengatakan, jangan khawatir anakku, suatu hari kelak engkau akan bertemu dengan orang-orang yang kau cintai dalam kekekalan. Itu iman. Artinya bahwa orang seperti itu telah memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau Tuhan panggil dia dari tengah-tengah dunia ini, maka dia akan berjumpa dengan kekasih-kekasihnya nanti di surga. Tidak peduli bagaimana cara memanggilnya. Apakah karena sakit biasa, atau sakit corona, atau apapun. Karena iman kita bahwa dunia ini hanya tempat kita sementara. Atau bangkit anakku, itu karena iman. Masih ada tugas yang harus kau kerjakan, layanilah sesamamu. Itu yang bisa berkata itu saudara adalah iman. Bukan prestasi, bukan investasi, bukan reputasi, bukan koneksi, tetapi iman. Iman yang berkata, jangan takut. Iman yang berkata, jangan khawatir. Iman yang berkata, bangkit hai anakku. Itulah iman saudara. Saudara, saya pernah menceritakan ini saudara. Tapi saya mengkaitkannya dengan firman Tuhan ini sungguh betul. Beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan di Tangerang, Kampung Melayu. Saya tanpa teliti melihat motor itu masih relatif baru. Ini sebelum pandemi ya. Saya bawa motor sampai di sana di gereja di Kampung Melayu. Waktu pulang saudara, motor itu tiba-tiba mogok. Dan tidak bisa. Saya pikir kenapa? Motor ini bagus. Saya bingung, berhenti sejenak. Ada sedikit gelisah, ada sedikit khawatir kalau saya harus tarik motor ini di mana bengkel dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu saudara, hati berdoa. Tuhan, tolonglah. Saudara, ada seorang datang berkata, kenapa Pak? Iya, motornya ini nggak tahu kenapa ini. Bolehkah saya lihat katanya? Saya boleh. Dia lihat ini motor masih bagus ya. Terus dia buka. Oh pantas aja Pak. Dia goyang.
Nggak ada bensin. Kosong. Nah, dia bilang di sana Bapak belok, 50 meter dari sini, itu ada warung. Beli beberapa botol, nanti baru beli di pom bensin. Terima kasih Bapak, terima kasih saya bilang. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, motor itu bagus. Tapi tanpa bensin, dia tidak bisa jalan. Tidak bisa digunakan. Demikian juga dengan keadaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin secara performance kita hebat, luar biasa. Kita orang yang beragama dan seterusnya. Tetapi tanpa iman, tanpa harapan kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, maka semuanya saudara akan berantakan. Saudara, iman dan pengharapan itu adalah bensinnya. Tuhan sudah berjanji, aku menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Di pihak Tuhan, Tuhan menyertai. Tapi persoalan kita, apakah kita sungguh-sungguh beriman? Apakah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan? Menyerahkan seluruh hidup kita. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kesaksian seorang bapak masih muda. Bapak ini saudara ketika dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Pergumulannya ada pergumulan keluarga. Ada masalah dalam keluarga. Terus ada sakit penyakit. Terus ada masalah pekerjaan. Belum lagi selesai masalah persoalan keluarga, penyakit, dan masalah pekerjaan. Ia ditipu saudara. Dia ditipu oleh teman bisnisnya. Belum selesai saudara, beberapa relasi-relasinya yang sungguh menguatkan dia sesungguhnya, itu saudara meninggalkan dia. Belum lagi pergumulan pribadinya. Maka saat itu dia katakan, dunia ini gelap. Dunia ini seperti sudah mau kiamat. Dia mau datang kepada Tuhan tetapi dia malu juga. Dia katakan, apakah Tuhan berkenan menerima karena saya orang berdosa. Dosa-dosa yang diperbuat sejak muda sampai sekarang masih itu terjadi. Tapi di tengah-tengah malam itu saudara udah tidak tahu mau buat apa lagi. Dan malam itu saudara dia berlutut dan dia berseru kepada Tuhan. Singkat doanya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Dan dia berkata, mungkin 100 kali saya mengucapkan kata-kata itu. Dan tidak tahu bagaimana, keberapa saya mengucapkan itu. Tiba-tiba seperti ada damai dalam hati saya. Ada sukacita. Seperti saya mendengarkan sesuatu. Hai anakku, bangkitlah, kuatkanlah engkau. Dan setelah itu saudara apa yang dia terjadi? Dia ambil pulpen dan dia menulis. Dia menulis kata-kata yang bagus sendiri dan itu menjadi syair lagu. Saya bacakan beberapa kalimat dari syair lagu ini saudara. Orang yang ada dalam pergumulan masalahnya. Dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Dia katakan dalam syair lagunya. Adakah ku layak ku hampiri dirimu Tuhan. Aku hina dan dosa melingkupiku. Namun anugerahmu melayakkan diriku. Menghampiri takhtamu yang kudus. Kini seluruh hidupku kuserahkan padamu. Aku aman di tanganmu. Saudara, orang yang ditekan oleh pergumulan dan masalah. Kini dia ada dalam sukacita, ada dalam kebebasan. Karena Tuhan ada, dia tidak jauh dari kita. Ia mendengar kita, ia menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Bapa meteraikan firman ini, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Engkau menyertai kami. Di tengah-tengah kegelisahan dan ketakutan dan
kekhawatiran karena COVID-19 ini. Tetapi firman-Mu berbicara kepada kami bahwa Engkau menyertai kami. Kalau Engkau beserta dengan kami dan hidup bersama dengan kami dan kami di dalam Engkau, maka kami boleh kuat. Kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kami. Sesungguhnya kami lemah, tetapi Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seluruh jemaat GKBI yang sampai saat ini Tuhan telah sertai. Kami tahu bahwa ada beberapa jemaat kami yang sudah atau terinfeksi dengan COVID-19. Tetapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kami boleh melihat satu persatu semua sudah dipulihkan. Sudah dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Dan kami menyerahkan dalam proses kesembuhan mereka, Tuhan juga terus menolong. Bagi jemaat kami yang lain, Tuhan terus jaga dan sertai. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam masalah ekonomi kesulitan. Tuhan, tolonglah. Tuhan sertailah. Kami juga bersyukur untuk beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Bapak Didi Yulianto, ada adik kami Nathan Winson Wijaya, ada Ibu Yulianti Yahya. Tuhan yang sudah menolong menyertai pada waktu yang lampau, Engkau juga yang akan menolong menyertai pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya, biarlah iman mereka terus Tuhan bertumbuh dan teguh di tengah-tengah keadaan saat ini. Kami doakan Tuhan Yesus pemerintah kami, bangsa kami, dalam keadaan saat ini masalah besar karena COVID-19 yang saat ini juga dengan Delta. Oh Tuhan, tolonglah. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Oh Tuhan, tolonglah. Tolong Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mendengarkan doa kami. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.